نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الحاضرون dumateng para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat khususan wonten ngarsanipun pangurus Ranting Nahdlatul Ulama saking jajaran Syuriah menika Al-Mukarram Bapak Kyai Yahya Muslim, jajaran Tanfidiyah Bapak Kyai Nur Aziz, Bapak Kyai Harun Yunantoro ingkang tansah kawula dherekaken, khususan dumateng Al-Mukarram Bapak Kyai Mastur Shodiq selaku Ketua ABSIS MWJ Kawunganten ingkang kawula hormati, saha segenap pengurus atau koordinator PLPK Ranting Desa Ujung Manik beserta jajarannya yang kami muliakan, kami banggakan, segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan sore hari ini di masjid ini alhamdulillah kita masih berkenan diberikan umur panjang, kesehatan, i'anah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khusus juga kepada yang terhormat pimpinan Muslimat Ranting Ujung Manik ingkang kawula hormati. Untuk yang selanjutnya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembinaan atau rapat koordinasi ABSIS Ranting Ujung Manik. Untuk itu marilah langsung saja karena waktu yang sudah cukup sore kita buka dengan bacaan Al-Fatihah seraya dengan tawasul yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Bapak Yahya Muslim. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Peserta musyawarah, monggo kita buka acara menika dari awal supados kegiatan menika mendapat berkah dari Allah. Allahumma amin. Dan kula panjenengan selalu dan selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Bab kula jenengan termasuk hambanipun Allah, insyaallah sing pada tapa mari Gustalah. Allahumma amin. Monggo kita buka kanthi bacaan waosan kalimat syahadat sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa auladi ajmain. Sayyulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal qarabin qarab syuhada wa sholihin wa ulama wasid Rasyidina Abu Bakar Muhammad. Sayyulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silsilah qadir al-syab khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qutb khususan Auliai Waliullah Tanah.
Sayulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa walidina walidikum wa masyayikh nasikum jaddid dan khalidina khususan Sibah Husain Jamak Sumaila Ruhi Nur Qasim Sumaila Ruhi Syekh Masmud Sumaila Ruhi Syekh Timyati Sumaila Ruhi Syekh Mustali Bedu Sumaila Ruhi Syekh Sumaila Ruhi Syekh Sarkasi Syekh Nakhrawi Syekh Titik Purjo Berjan Sumaila Ruhi Syekh Hasan Asngari Mangli Magelang Sumaila Ruhi Syekh Hasim Asngari Juma Sayulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minal mu'minina wal mu'minati wal muslimin salikal maghribi yamin shimali khususan ila arwahi ahla qaryatin ujum manik. Sayulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati hada beserta musyawarah min ya Allah waj'al hadzal mad salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk yang selanjutnya adalah sambutan Kordes selaku tuan rumah kepada beliau Ibu Nyai Nurul Istiqomah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua MWC NU Kecamatan Kawonganten Bapak Kiai Haji Mastur Sodik, yang saya hormati Bapak Kiai Yahya Muslim, Bapak Kiai Harun, Bapak Kiai Muhadin, Bapak Kiai Nur Aziz, jajaran Tanfidiyatan Wasuluriyatan Desa Ujung Manik yang saya hormati, segenap Kordes segenap PLPK Desa Ujung Manik yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahim dan upgrading PLPK dan Kordes. Salawat salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita semua harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara siang hari ini, dan saya mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat, pasugatan dan semuanya kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Inilah Pak Ketua UPSIS, Pak Haji Mastur, keadaan di Desa Ujung Manik. Semua PLPK berjumlah
15 plus kordes itu sudah 15. Jadi kordesnya double kali PLPK nih Pak. Nggih. Yang laki-laki 2, Bapak Sumarto dan Bapak Tohiron, yang lain perempuan semuanya. Jadi mendominasi lah, Ujung Manik itu didominasi oleh PLPK dari muslimat, perempuan semua sih nggih. Semoga dengan adanya pertemuan ini dapat menambah semangat kami semua dalam penjemputan koin, karena beberapa bulan ini memang mengalami penurunan Pak. Mohon nanti Bapak memberi motivasi kepada kami sehingga semangat kami bertambah lagi. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau kami haturkan. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Ujung Manik. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Nur Aziz, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastur Shodiq SPDI. Mereka banyak jabatan, Kepala MI, kemudian unsur Suriah MBCNU, sekarang menjabat sebagai Ketua UPSIS, UPSIS Kecamatan Kawonganten, dan beserta jajarannya yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Muslim SPDI, Al-Mukarram Bapak Harun Yunantoro SPD, Bapak Ki Ahmadin SPD, sedaya kemawon ingkang Muhadin nggih. Kula kelalen mawon. Bapak Kiai Muhadin SPD, sedaya kemawon jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah, jajaran Tafidiyah, dan sedaya panonipun ingkang kula hormati. Kemudian kepada Ketua PLPK atau Kordes Ujung Manik Ibu Nurul Istiqomah SPD beserta anggotanya semuanya, alhamdulillah ini 99,9 hadir ya. Alhamdulillah semua sehat, yang semuanya saya hormati. Dan ini ada yang rawuh lagi ya, monggo menyusul dari UPSIS Kawonganten. Oh yang monggo. Selamat datang. Bendara admin. Monggo Mbak. Betul Mbak. Kula lajengaken nggih. Semuanya saja Mbak ini ya, namanya belum tahu ya. Ini rupa-rupanya ini jajaran dari kepengurusan UPSIS Kawonganten yang baru datang menikmati jalan yang indah, Mbak. Jalannya baru ini, baru merasakan jalan seperti itu, dulu meleku. Semuanya saja yang saya hormati, marilah yang pertama kita panjatkan puja dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua pada sore hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh, amal silaturahim yang dapat diterima dan mendapat pahala di yaumil akhir alumah. Amin ya rabbal alamin.
Rahmat dan salam semoga dan senantiasa diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sore hari ini termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua saja yang hadir pada sore hari ini, kami mewakili dari unsur kepengurusan Nahdlatul Ulama Ranting Desa Ujung Manik sekali yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bekerja keras menghimpun amal jariah, amal infak yang kemudian nanti dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk tergolong orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan besok kelak akan mendapat balasannya Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Ujung Manik. Ini hari ini dan saat ini ya, alhamdulillah masih berjalan Pak Mastur, berjalan kegiatannya. Pertama kegiatan UPSIS, kegiatan koin ya, penciptaan koin alhamdulillah berjalan. Walaupun di sana sini mungkin samalah. Ada tadi dilaporkan ada penurunan. Itu hal yang wajar. Ada penurunan pasti ada kenaikan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita diberi apa yang nanti kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi semangat kita bersama. Semangat kepada kita semuanya, kemudian juga nanti para mufik juga semangat. Jadi nanti ada problema apa, kendala apa, dan masalah apa nanti disampaikan. Mengapa kau seperti ini, mungkin pasti ada masalah. Masalah ekonomi atau apa sajalah. Yang penting nanti kita dirembuk bersama. Intinya supaya mufik atau para PLPK itu menjadi semangat. Artinya segala sesuatu kalau semangat, insya Allah mufiknya semangat. Apa PLPK-nya semangat, mufiknya kurang semangat? Begitu ya? Apa ya? Mufiknya ya. Nah ini ada solusinya. Nanti solusinya Bapak Kaji Mastur. Ini nanti ya didengarkan, kemudian nanti apa yang disampaikan dilaksanakan. Mungkin hanya itu saja, dan kami Pak Haji Mastur ya di Ranting ini kegiatan yang utama dan yang besar itu adalah kegiatan pembangunan sekretariat Nahdlatul Ulama. Kemudian di situ ada TK di bawahnya ya. Alhamdulillah sekarang sudah itu seperti itulah. Tadi lewat dan mungkin mengamati sebentar. Itu alhamdulillah masih tahapan seperti itu. Baru 50% Pak. Jadi sudah mengambilkan dana yang begitu banyak. Dan termasuk ini muslimat yang ada di Ujung Manik itu memang seperti itu Pak. Artinya ikut andilah dari RT, dari anggota, dari apa sajalah. Jadi insya Allah nanti mohon restunya kepada Bapak Kaji Mastur dan beserta semuanya saja. Yang ada di Kawungatan mendoakan mudah-mudahan pembangunan sekretariat Nahdlatul Ulama akan segera selesai. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, kami mewakili pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Ujung Manik pesan kepada semua PLPK yang ada di Ujung Manik, semangatkanlah semuanya saja, karena dengan semangat insya Allah mufiknya nanti akan bertambah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Artinya bertambah mufiknya juga bertambah pendapatannya, dan mufiknya dimudahkan rezekinya. Kemudian PLPK-nya juga dimudahkan rezekinya, koordinasinya semua saja kita dimudahkan rezekinya yang halal dan barokah. Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Nur Aziz. Kami sampaikan untuk yang selanjutnya adalah langsung pada inti acara, yaitu pembinaan yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastur Sodik dari UPSIS MWC Kawungatan. Pada beliau disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Yahya Muslim, Bapak Kiai Harun Yunantoro, Bapak Kiai Nur Aziz, Bapak Muhadin, jajaran pengurus ranting NU Desa Ujung Manik, semuanya yang saya hormati, sahabat Nurul Istiqomah selaku Kordes Gerakan Koin NU di Ranting Ujung Manik, beserta segenap jajaran PLPK, petugas lapangan penjemput koin yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat-sahabat saya ini dari UPSIS, pengurus UPSIS MBC Kaunganten. Ini sebelah saya Mbak Tiwi yang bertugas sebagai admin. Sebelahnya lagi Mbak Anis selaku bendahara. Kalau Pak Agus sudah enggak ini ya, wis ora apa jenenge, ora asing, nggih, sudah enggak asing, tapi ini kebetulan belum hadir, nanti mungkin menyusul karena sedang ada acara. Kalau Pak Harun izin ini karena lagi jadi panitia Trabas. Ya, senenge golek dalan sing angel iki. Akeh dalan sing halus pala golete dalan sing angel-angel. Nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul berwajah bil wujuh di ruangan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kapasitas saya sebagai pengurus UPSIS dalam hal ini sebagai ketua. Sebetulnya ini juga sementara nggih. Sementara sebelum ada yang menggantikan, karena jujur kemarin ketika saya di SK-kan oleh ketua MBC yang baru Bapak Ahmad Rusdan itu sedikit mendapat penolakan dari pengurus cabang karena dianggap saru, katanya masa dari ketua Tanfidiyah MBC masa terus langsung turun jadi ketua UPSIS gitu. Tapi saya tidak merasa begitu. Sebetulnya di NU itu tidak harus menjadi siapa-siapa, tapi bisa melakukan apa-apa gitu. Sebetulnya prinsip saya ketika berjuang di NU itu ya tidak harus menjadi apa-apa, tidak harus menjadi siapa-siapa, artinya tidak harus menjadi pengurus untuk bisa ngurusi NU. Karena pengurus itu hanya sekedar simbol, ibaratnya sebuah sapu lidi itu ya sebagai pengikatnya saja begitu. Yang bergerak ya harus bersama-sama. Itu makanya ketika teman-teman di UPSIS waktu itu ada Mas Harun, ada Mas Agus itu menghendaki saya yang untuk menjadi ketua, akhirnya diusulkan ke MBC, kemudian MBC mengusulkan ke PC, dan rekomendasi dari ketua PC Lazis Nu Cilacap Pak Haji Wasbah, akhirnya pihak PCNU mempersilahkan. Tapi sebetulnya saya hanya dikasih waktu maksimal itu 2 tahun. Nggih. 2 tahun harus ada yang sudah menggantikan. Ini kata pengurus cabang dulu itu begitu. Saya ikut saja lah, ya bismillah, kita bismillah, pokoknya dijalani disit. Nanti soal setelah 2 tahun kok ada yang menggantikan ya syukur, kalau tidak ya dilanjut nggak apa-apa gitu.
Dan saya tidak merasa direndahkan, itu sama sekali tidak. Bahkan saya senang saya masih bisa ikut berkhidmah di NU. Ketika jabatan di NU itu hanya sebagai simbol saja, simbolik saja, hanya sebagai misalkan saya masuk jajaran Suriah. Jajaran Suriah mau jajaran kiai-kiai, saya bukan kiai, dimasukkan di jajaran kiai malah jadinya nggak berperan apa-apa. Nah makanya ketika saya tetap di jajaran lembaga, bahkan jajaran Tanfidiyah, bahkan di lembaga, malah justru saya lebih bermanfaat, rasanya lebih bermanfaat gitu. Oke, mudah-mudahan saya bersama panjenengan, perkenankan saya ini menjadi ketua UPSIS yang baru mulai periode 2023 ini, dan kemungkinan tidak sampai akhir masa khidmah MBCNU Kabupaten, mudah-mudahan sudah ada gantinya. Oke. Selagi saya masih menjadi ketua, saya akan berusaha untuk bersama-sama panjenengan, mari kita untuk bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan pengabdian, pengkhidmatan kita di Nahdlatul Ulama melalui gerakan Koin NU. Saya sering mendengar, bukan sering ya, beberapa kali mendengar beliau Romo Kiai Haji Syuhada Al-Qiya selaku Rois Suriah PCNU Cilacap itu selalu memuji para petugas lapangan PLPK. PLPK itu dianggap sebagai justru yang orang yang benar-benar ngurusi NU untuk saat-saat ini nggih. Dianggap PLPK itu sebagai ujung tombaknya NU sekarang. Karena NU di Cilacap khususnya bisa besar saat ini, salah satunya adalah ditopang oleh gerakan Koin NU, yang ini merupakan suatu kebanggaan bagi PCNU Cilacap dan PWNU Jawa Tengah. Bahkan sistem yang di PCNU Cilacap, di Lazisnu Cilacap itu akan diadopsi menjadi sistem nasional, akan dipakai secara nasional. Jadi model administrasi, model manajemen yang di PCNU Cilacap, yang di PC Lazisnu Cilacap itu ternyata memang sangat bagus, sehingga hampir tiap bulan itu ada yang magang dari berbagai daerah, dari berbagai PCNU, bahkan dari luar Jawa, itu yang istilahnya ngaji ke PCNU, ke PC Lazisnu Cilacap itu. Oke. Nah ini kalau bukan dari panjenengan semuanya yang di bawah selaku PLPK yang bergerak itu, ya PC Lazisnu tidak ada apa-apanya. Maka saya sebagai pengurus di tingkat kecamatan sangat-sangat mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat, pada ibu-ibu ini, terutama di ujung Manik ini kok kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi ini saya ucapkan terima kasih sekali Mbak Nurul dan teman-teman ini yang sudah melaksanakan tugas selama ini sebagai PLPK. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh panjenengan semua yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini PLPK Ujung Manik jumlahnya 15 tapi yang aktif cuma 14 nggih. Yang satu Mbak siapa? Sumarni ya, sudah tidak aktif apa gimana ini? Oh begitu. Oh nggih. Bulan ini sudah menjemput. Nggih. Ini saya juga perlu mengenal panjenengan nggih. Mboten napa nggih kenalan nggih. Jenengan kan pun kenal kula, Buddha 5 sing pundi? Oh jenengan. Niki kula ngecek bulan November nggih. Buddha 5 munfike 62 nggih. Terjemput 33. Separo netok. Kayak napa niku, Bu? Tapi ditugeni tapi prai. Oh, prai kayak sekolah Pak ya. Jadi terjemput 53,22%. Ya lumayan. Terus yang kedua
Bu Jumanis Sri Lestari. Oh, niku. Nggih. Munfiknya 48 nggih. Terjemput berapa, Bu? Terjemput 42. Nah, 48 terjemput 42 lumayan nggih. Sing 6 niki didugeni napa mboten niki? Oh, ngaten, rai malih nggih. 87,5% ya, bagus nih. Bu Maryati nggak hadir. Niki PLPK munfiknya 28, terjemput 19. Pak Muhammad Tohiron mboten rawuh juga. Munfiknya 33, terjemput 26. Bu Murtini. Jenengan. Oh, sing niki nggih. Munfiknya 21, terjemput 21, 100%. Tapi 100% tapi mung selikur. Nggih. Tapi ya bagus, Mis, terjemput semuanya. Terus Bu sinten malih niki? Mustangina. Oh, sini kok nggih. Sering ketemu, sering berwajah tapi kan mboten paham namana nggih. Wong siki ketemu ben esuk maning lalen maning jenengane iki lho. 56 munfik terjemput 53. Nggih, 94,64%. Wah. Ya, niki termasuk munfiknya juga kathah niki 56 nggih. Wau sing pertama pinten? 62, lah niki 56 ya, ranking 2 niki jumlah munfiknya. Bu Mustangina, Bu Nurul Istiqomah, munfiknya 63, terjemput 51. Nggih. Yang berapa ini berarti kurangnya? 9. Pinten? 12, 11, 12. Sing 12 kayak napa, Mbak? Oh, gitu. Bu Penny Mami Utami. Oh, Bu Penny, nggih. Jumlah munfik 20, terjemput 14. Nggih. Kayak napa niki, Mbak? Nggih, yang enggak terjemput. Oh, semaya ya. Nggih, 70% tapi lumayan. Nggih. Bu Riana. Oh, nggih. 43 munfik, terjemput 31. 72,9%. Ya, lumayan. Niki nggih sami prai. Ngeceklik nggih. Bu Sariah paham, kula Bu Sariah. Nggih. Niki munfiknya luar biasa nih, 115 munfik. Terjemput 101. Wah, niki rekor niki. Niki kali babakan apa piyambak? Piyambak nggih. Niki 87,82%. Niki munfiknya paling banyak. Bu Siti Hamimah mboten hadir. 43, terjemput 21. Bu Siti Maimunah, Bu Ketua Muslimat nggih. Nggih. Munfiknya 29, terjemput 16. Saya prai juga, Bu. Iya, banyak tarikan, banyak kondangan nggih. Peceklik nggih. Nggih. Maklum. Bu Sumarni ini tidak hadir, munfiknya 34, tidak terjemput. Ini saya mengabsen yang bulan kemarin nggih. Munfiknya 34, tidak menjemput. Kemarin tidak menjemput kenapa, Mbak Nurul? Oh, tapi
Nggih. Nggih. Tapi namanya masih Mbak Sumarni ya. Ya kenapa nggak digantikan aja sekalian namanya? Tidak selamanya di Jakarta. Oh, nggih. Lanjutnya Pak Sumarto Geger Pak Geger. Untung. Oh menika Mbak Kakung. Oh nggih. 47 terjemput 38 80%, 80,85%. Ya bagus nggih. Terus Buwardiati. Nggih. Munfiknya 68, terjemput 53. Nggih, laras? Nggih. 77,94%. Wonten sing mboten aktif. Oh. Lagi napa? Mboten aktif pun mboten. Kadang-kadang niku mboten sampun. Nggih. Sing mboten aktif nggih. Itu memang menjadikan persentasenya itu jadi berkurang ya. Jadi kalau bisa memang kalau yang sudah benar-benar tidak aktif, kalau tidak bisa dialihkan ke yang lain, maksudnya mencari mufik yang baru, itu yang sudah tidak aktif di-delete saja, dihapus. Jadi Mbak Nurul nanti mengusulkan ke UPSIS nama-namanya siapa saja yang mau dihapus. Nanti dari PLPK ke Kordes nanti ke UPSIS gitu nggih. Nanti admin yang bisa menghapus. Gitu. Jadi biar tidak menjadi hitungan terus. Nah, iya. Oke, kaleng sebenarnya enggak penting. Sing penting duit. Sing penting isine. Nggih. Sebenarnya kaleng itu kan hanya simbol nggih. Jadi tidak harus terpancang ada kalengnya atau tidak. Cuma memang untuk hitungan munfik itu dengan kalengnya berapa, jumlah kalengnya itu. Jumlah kaleng itu ya identik dengan jumlah munfik. Sebetulnya tidak ada kaleng pun tidak apa-apa. Seperti di Sarwadati juga banyak yang tidak pakai kaleng. Nganggo kresek malah itu. Ketika datang muslimatan sambil bawa terus di situ distorkan terus di input di petugasnya di PLPK-nya gitu. Itu model seperti itu juga ada. Tapi kalau misalkan kok karena simbol kita itu menggunakan koin, menggunakan kaleng koin ya, kalau memang masih membutuhkan silakan Kordes untuk mengusulkan pada MPC pada UPSIS, nanti biar kami usulkan ke PC gitu. Oh, kalau steknya lah itu pala. Kalau masih banyak ya monggo. Ini yang pertama nun sewu Pak Kiai, Pak Nur Aziz nih. Ini selaku pengurus ranting. Monggo ini asetnya panjenengan di ranting Ujung Manik nggih, ada PLPK, ada Kordes, ada Munfik. Itu aset kita, aset NU di Ujung Manik. Monggo di rumah bareng-bareng. Syukur yang sudah ada ya biar tetap istiqomah untuk bisa menjadi munfik. PLPK-nya juga tidak ada yang mundur, syukur ditambahi. Terus kalau bisa dilakukan sosialisasi lagi di beberapa tempat gitu. Mungkin sudah pernah dulu kapan gitu ya. Datangi lagi. Kalau memerlukan kami dari UPSIS, insya Allah asal dikabari, insya Allah kami siap untuk asal tidak ada acara barengan ya. Insya Allah siap datang untuk bisa melakukan sosialisasi. Jadi panjenengan yang di lingkungan masing-masing ini berbeda-beda kan ya lingkungannya nggih. Nah itu mungkin ada beberapa majelis taklim. Sudah pernah didatangi semua belum Bu? Belum ya. Nah itu kesempatan.
misalkan mau datang ke majelis taklim mana, jenengan kok nggak bisa mengucapkan sendiri, nggak bisa sosialisasi bahwa Mbak Nurul belum mampu juga, bawa Pak Nur Aziz gitu. Jadi datang semua, ada PLPK-nya, ada Kordesnya, ada ketua rantingnya. Kok masih belum kuat juga, nanti ngundang kami, mengabari kami dari UPSIS. Insya Allah UPSIS siap hadir. Itu nggih. Ini beberapa kali di ranting lain juga dilakukan begitu, dan perkembangannya alhamdulillah semakin hari semakin baik. Wong di Kawunganten saja yang jumlah mumfiknya itu sudah sampai hampir berapa ini kalau Kawunganten? Sudah hampir 1000 ya Kawunganten. Itu saja masih terus sosialisasi ke majelis taklim itu masih terus dilakukan. Sehingga terus masif gitu ya, dilakukan terus. Ini kami sampaikan untuk perbandingan ya. Kalau PLPK se-UPSIS 12 ranting, jumlah PLPK semuanya ada 6.000, bukan PLPK malah tingkat UPSIS. Semacam catatan ini, Mbak. Ini kalau babakan jumlah mumfiknya 156, bojong 520, bringkeng 314, grugu 410, Kalijeruk 352, Kawunganten 1105. Nih Kawunganten kota nggih. Kawunganten Lor 599, Kubang Kangkung 688, Mentasan 199, Sarwadadi 827, Sidaurip 306, Ujung Manik 710. Ini sudah cukup banyak sih Ujung Manik sebetulnya. Oke. Cuma yang bulan kemarin terjemput 519. Semakin banyak munfiknya, ya memungkinkan untuk pendapatan koinnya semakin banyak otomatis. Jadi tetap kalau bisa dari bulan ke bulan, kalau bisa ada peningkatan. Masing-masing PLPK kalau bisa tiap bulan itu ada 1-2 PLPK, 1-2 munfik yang masuk gitu loh, yang bisa diajak lagi. Nah niki panjenengan niku sing ngamalaken hadis, sing ngamalaken ayat Quran jane niku. Pertama sing ayat zakat niku pinten pripun? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ila akhirih. Niku memang yang namanya zakat itu khudz, diambil ya, suruh diambil. Yang kedua ayat yang mengatakan bahwa sebaik-baik percakapan, sebaik-baik ajakan, obrolan itu pertama adalah mengajak kebaikan, mengajak untuk sedekah ya. Ayatnya pripun niku? Pertama mengajak untuk bersedekah, yang kedua mengajak untuk berbuat baik, yang ketiga mengajak untuk berdamai. Itu 3 hal itu tentang ayat Quran surat An-Nisa napa niku. Niku yang pertama jenengan berarti saweg melaksanakan niku, ngajak untuk supaya masyarakat mau bersedekah. Nah niki jadi luar biasa PLPK niku memang luar biasa. Pamila jenengan kudu bangga
berprofesi saat ini, oh niku jenengan ampun isin takoni jenengan kerja teng mundi, kerja teng NU niku nggih. Sebagai apa? Sebagai PLPK. PLPK siapa ini? Pejuang NU nggih. Nggih kudu bangga. Nggih. Walaupun memang ujrohnya itu masih belum seberapa, tapi itu saya minta ya mohon dengan sangat, itu bukan menjadi tujuan panjenengan sebagai PLPK. Saya yakin sih enggak, panjenengan itu benar-benar tidak apa istilahnya mencari ujroh untuk pekerjaan di PLPK ini, karena tidak seberapa. Nek dihitung-hitung itu tidak ada bandingnya, tidak berbanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu sekali lagi saya hanya menghimbau kepada sahabat-sahabat PLPK dan juga Kordes, ini monggo sering-sering untuk berkomunikasi dengan pengurus ranting supaya selalu ada perhatian, biar panjenengan itu tidak mikir sendiri. Tapi bapak-bapak yang di pengurus NU, terus ibu-ibu muslimat, ketua-ketua ranting, itu ketua-ketua majelis taklim juga diminta untuk ikut berpartisipasi aktif. Jadi jenengan itu tidak sendirian, jenengan bergerak bareng-bareng. Kita itu adalah tim, kita itu satu. Kalau ada kesulitan di tingkat PLPK, jangan dipendam sendiri, sampaikan ke Kordes. Kordes kita dirembuk di tingkat PLPK dengan PLPK yang lain. Kok belum deal juga, sampaikan ke ketua rantingnya, rembuk di tingkat ranting. Sampai kok nanti di tingkat ranting kok belum selesai juga, baru naikkan ke tingkat UPSIS, tingkat MWC itu. Jadi jangan apa-apa langsung naik ke atas begitu, tapi selesaikan dulu coba di tingkat bawah. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah, itu nanti biar bisa selesai dulu di tingkat ranting gitu. Insya Allah kami di tingkat UPSIS selalu siap untuk bersama-sama panjenengan, untuk saling bantu bareng-bareng. Kita memajukan, kita bersama-sama berjuang di NU nggih. Kami yang di tingkat UPSIS juga hanya menghimpun, mengelola. Kami tasarufkan sesuai dengan peruntukannya. Dan juga di tingkat ranting pun Kordes itu juga harus selalu berkoordinasi dengan pengurus ranting ketika akan melakukan pentasarufan. Pentasarufan apapun itu harus dikoordinasikan dengan pengurus ranting. Bulan kemarin dapat berapa Mbak Nurul ranting mriki? Seluruhnya, pendapatan seluruhnya. Bulan November 6.339.000 ya. Kalau yang di aplikasi. Kalau realnya berapa realnya? Kemarin. Enggak di bawah ya. Ya. Kalau di aplikasi yang masuk itu 6.399.000. Haknya ranting yang kembali ke ranting adalah 48,5%. Ya taruhlah 50% lah ya, kalau 50% berarti kan 3.150.000-an lah, okay? Atau 3 juta lah yang masuk ke ranting. Itu merupakan hak ranting di bulan November kemarin yang bisa ditasarufkan di bulan Desember ini sebetulnya. Nah, sudah ada pentasarufan Mbak kemarin? Itu HSN Oktober ya. Di bulan Oktober, di bulan November kemarin tidak ada pentasarufan. Oh ya, oke. Ya, monggo dikoordinasikan. Sebetulnya itu yang 50% atau 48,5% itu kan ada dana sosial, juga ada dana kelembagaan. Tadi menyambung dengan ini Pak Nur Aziz tentang pembangunan ya, itu sebetulnya bisa juga dialokasikan dari koin, tapi ya tidak seberapa Pak Nur ya, boleh diambilkan dari koin. Cuma
nanti LPJ-nya itu ya masuknya ke kelembagaan. Jadi diiguh istilahnya ya. Yang tiap bulan itu sebenarnya kan dari pengurus ranting itu berhak memakai untuk kelembagaan. Contoh misalkan untuk pembelian ATK, operasional ranting ya, itu boleh mengambil dari koin ya. Tapi ketika kelembagaan saja ya tidak boleh, harus ada kegiatan sosial yang diusulkan di bulan itu. Jadi ketika mengusulkan hanya kegiatan sosial boleh. Oh sekarang boleh ya, ranting boleh sekarang, iya boleh. Kalau bisa ya dibagi, jangan hanya untuk kelembagaan saja, tapi juga sosialnya harus tetap ada. Oke. Terus yang selanjutnya terkait dengan pentasarufan, ini juga kami mohon kepada sahabat-sahabat ini kepekaan terhadap permasalahan di masyarakat itu juga ditingkatkan. Jadi kita jangan hanya semangat menjemput munfik ya, tapi juga semangat untuk pentasarufan. Jenengan apalagi di lingkungan masing-masing ya. Misalkan kok ada munfik yang sakit, ada munfik yang sakit keras yang butuh segera untuk ditolong, untuk dibantu. Jenengan segera matur sama Mbak Nurul. Oke. Matur sama Mbak Nurul. Kalau koin ranting mencukupi, cukupkan dengan koin ranting. Dibantu dari koin ranting. Jangan jangan terpengaruh dengan proposal usulan atau pengajuan. Nanti pengajuan bisa menyusul. Yang penting pada saat memberikan bantuan itu ada bukti, ada foto, ada syukur fotonya juga yang membawa tulisan ya. Jadi itu disiapkan, selalu disiapkan. Terus kemudian ada penerima fotokopi KTP penerima manfaatnya. Pokoknya persyaratan yang untuk LPJ itu dipenuhi saat pentasarufan, baik itu yang melalui pengajuan atau belum. Yang sering kan kalau ada orang sakit atau orang meninggal dunia itu kan ya jelas tanpa pengajuan dulu. Masa pengajuan untuk calon orang sakit itu kan ya persiapan gini ngomong calon orang meninggal kan. Ya kalau seperti itu kan insidental ya, sifatnya insidental. Jadi boleh diambilkan dari dana apa dulu, yang penting nanti ketika bulan berikutnya hal itu diajukan untuk dibuat pengajuan. Kelengkapan untuk LPJ sudah disiapkan ketika pemberian santunan itu difoto, kemudian KTP penerima manfaat juga diminta dan lain-lain yang dibutuhkan punya sudah siap. Jadi ketika pengajuan nanti sudah tidak ada alasan lagi bingung untuk LPJ. Ini kasusnya yang sudah di ranting lain. Kalau ranting sini LPJ-nya termasuknya lancar ya. Ada LPJ macet? Cumanik? Alhamdulillah tidak ya. Ya, ini di ranting lain itu kasusnya begitu, Bu. Jadi kenapa kok tidak bisa melakukan pengajuan yang baru itu karena terkendala LPJ yang kemarin itu yang belum selesai. Ini dari PC itu membatasi, pokoknya sebelum LPJ itu diselesaikan tidak boleh melakukan pengajuan pentasarufan. Nah, akhirnya kan pentasarufan tapi tidak melalui pengajuan. Ya kayak gitu. Akhirnya nanti numpuk untuk LPJ, tinggal kebingungan. Gendi wingi ya sing KTP sing ya. Kebingungan kayak gitu karena terlalu banyak. Nah, diharapkan di sini jangan begitu. Pokoknya setiap satu pentasarufan langsung siapkan LPJ-nya. Setiap pentasarufan langsung LPJ. Itu insya Allah akan lebih mudah ke depannya. Yeah. Terus untuk alokasi ke ranting, kalau misalkan ke ranting NU, kalau itu akan dipakai untuk pembangunan, ya silahkan, tapi jangan semua dana kelembagaan. Jangan semua dana kelembagaan diserahkan ke pengurus ranting untuk dialokasikan ke pembangunan. Tapi harus ada yang dipakai juga untuk yang lain, untuk muslimatnya, untuk fatayatnya, untuk ansornya begitu. Ya, kalau memang
masing-masing banom ini membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan ya sudah ya untuk yang lain saja. Tapi tidak semuanya masuk ke pembangunan, karena nanti di pembangunan nanti LPJ-nya juga bunyinya juga bukan pembangunan tapi dana kelembagaan ranting gitu, atau dana penguatan kelembagaan ya bunyinya ya, keranting itu. Iya. Ya tidak, bunyinya itu bukan dana untuk pembangunan, bukan ya. Di ini nomenklatur itunya tidak ada itu. Cara aku ini di juknisnya itu tidak masuk gitu untuk pembangunan. Jadi ya pokoknya untuk penguatan kelembagaan ranting. Soal di ranting kemudian dialokasikan ke situ ya monggo. Itu kebijakan dari pengurus ranting. Okay. Tapi juga monggo nanti setiap bulan itu kalau bisa pengurus ranting itu juga tahu setiap bulan itu dari koin dapat berapa rupiah. Itu nanti yang akan dialokasikan untuk muslimat berapa, butuh misalnya muslimat kok bulan ini butuh untuk pembelian ATK misalkan. Oh, mengajukan 100.000 misalkan, ya sudah bulan itu berarti 100.000 aja dan seterusnya ya. Untuk dana sosial ini yang kadang memang bisa insidentalnya besar, bisa hanya kecil-kecil, tapi harus kalau bisa itu dana sosial itu harus selalu ditasarufkan, karena inilah yang menjadi magnet para warga untuk berbondong-bondong mau berinfak. Kalau semakin sering kita pentasarufan di bidang sosial, insya Allah akan semakin menarik peminat untuk menjadi munfik. Ya. Dan kita jangan malu sekarang untuk mensyiarkan pada saat pentasarufan, karena di samping ini tuntutan LPJ juga ini menjadi syiar ya, menjadi syiar NU ke depan. Kita jangan kalah dengan lembaga-lembaga lain yang kecil tapi masif. Syiarnya itu masif sekali, padahal mereka lebih kecil dari kita. Ya. Lazisnu Cilacap itu ranking kedua perolehan pendapatan pemasukan dan pentasarufannya di Kabupaten Cilacap setelah Basnas. Kalau Basnas itu wajar karena ngopeni pejabat-pejabat gede-gede nggih. Enggak ngambilin kecil-kecil dari masyarakat kayak gini enggak. Tapi ternyata kita hampir bisa menyalip Basnas di Kabupaten Cilacap itu. Kan luar biasa. Padahal kita hanya ngopeni yang kecil-kecil. Nah, berarti koin ini ketika dihimpun sedemikian rupa, ini ternyata juga bisa menjadi gunung yang bisa menjadi sesuatu yang besar, seperti halnya kita menumpuk kerikil-kerikil, ditumpuk cilik-cilik. Ketika semakin banyak ya jadinya kayak gunung, punya kekuatan. Ternyata the power of change, kekuatan dari receh itu ternyata bisa menyaingi yang lembaran besar-besar kalau memang itu dihimpun secara masif ya. Ternyata Kabupaten Cilacap ini sudah membuktikan. Dan ini kita jangan risih ketika diminta untuk pelaporan, karena inilah yang juga menjadi satu kewajiban dari pengelola keuangan, yang keuangan ini merupakan keuangan penghimpunan dari masyarakat. Itu memang sudah sewajarnya kalau ada pelaporan, ada pencatatan, ada pelaporan ya. Baik pelaporan ketika pemasukan, pelaporan ketika pengeluaran, itu harus transparan. Nah, makanya ketika kita sebagai pengurus kok kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada penerima manfaat, ya mohon dengan sangat ketika orang yang diberi atau penerima manfaat itu kok tidak mau difoto misalkan, kalau tidak
mau kelihatan wajahnya tidak apa-apa, yang penting tulisannya itu kelihatan. Nggih. Kan ada mbok malu ketahuan wajahnya siapa, ya nggak apa-apa, mandan membelakangi atau menyamping nggak apa-apa. Yang penting pada saat difoto itu tulisannya kelihatan. Karena itu suatu keharusan, nggih. Ada bukti pentasarufan itu harus nggih. Pok ana sing isin dinai bantuan itu ya. Emang aku miskin dinai bantuan gitu. Padahal kan bantuan itu tidak mesti untuk yang miskin, kan bisa juga ketika misalkan orang sakit kan tidak harus miskin, Bok. Ya. Walaupun orang kaya dibantu ya tetap boleh-boleh saja. Atau ada prioritas misalkan itu karena pengurus harian atau pengurus aktif atau munfik, itu boleh, silakan selagi itu dana dari pengurus ranting ada. Ataupun misalkan kok dari ranting, koin ranting itu tidak mencukupi, panjenengan jangan berhenti. Misalkan kok ada orang sakit yang memang sangat-sangat butuh, atau ada rumah yang tidak layak huni, terutama ya warga kita dulu lah ya, warga NU atau syukur yang jadi munfik. Kalaupun tidak jadi munfik tapi itu warga NU, apalagi wong yang ibadah aktif, tapi kalau rumahnya tidak layak huni misalkan, dari ranting kok tidak bisa mengcover, jangan berhenti. Dari ranting bisanya berapa? Nanti laporkan ke UPSIS nanti nambahi. Kok ternyata belum cukup juga, nanti kita laporkan ke PC. Jadi biar ada sinergi. Nanti PC kok belum bisa juga, nanti biasanya PC lari ke Basnas. Oke Basnas, aku duwe munfik yang seperti ini, yang butuh bantuan. Nanti dari Basnas turun. Jadi nanti sinergi antara Lazisnu dengan Basnas. Jadi jenengan aktif ya, di samping aktif mengambil apa namanya menjemput, juga aktif memberikan informasi di sekitar panjenengan. Jenengan kan pula yang sering jalan-jalan nggih. Oh kayak jenengan omah sing ketone melasi temen misalkan, atau jenengan dengar ada warga yang sakit misalkan. Itu jenengan segera melaporkan sehingga benar-benar dana yang terkumpul itu langsung ditasarufkan pada pos-pos yang semestinya. Nggih. Nggih. Oke. Pun dilaporkan kali niku dereng sampun sudah diberi bantuan. Oh nembe, nggih. Nggih monggo nek sing kados niku kinten-kinten perlu dibantu. Ya tidak harus banyak kan, bantuan itu tidak harus banyak. Yang penting ada penyapaan. 200, 300 misalkan itu tidak apa-apa, yang penting ada penyapaan dari kita begitu. Nggih, kali Bapak-bapak nggih monggo nyuwun tulung dibantu sosialisasi nggih, karena ini benar-benar sekarang koin NU ini menjadi salah satu sumber dana untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, nggih. Dan dengan adanya koin NU ini semua ranting sekarang punya uang, Pak. Punya kas, nggih. Kalau benar-benar ini dikelola, setiap ranting sekarang punya kas. Karena hampir semua ranting di Kabupaten Cilacap, CPCNU Cilacap itu sudah punya ini program gerakan koin NU ini. Sugeng rawuh Pak Kiai Tamyiz, ini mewakili pengurus MBC. Tadi Pak Rusdan menyampaikan tidak bisa hadir, ini mewakilkan ke salah satu unsur pengurus MBC, Bapak Kiai Tamyiz. Saya lanjutkan sebentar. Jadi itu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sekali lagi saya selaku Ketua UPSIS mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan mohon kerjasama ini terus dibangun. Syukur bisa ditingkatkan. Tadi saya sampaikan kalau membutuhkan untuk sosialisasi, tolong untuk bisa dikoordinasikan segera. Mungkin di daerah panjenengan, di desa panjenengan, di Grumbul panjenengan ada beberapa majelis taklim yang belum ditatangi. Kami siap untuk bisa membantu untuk sosialisasi selagi tidak ada benturan jadwal yang lain. Oke, yang penting ngabarinya jangan dadakan. Misalkan acara untuk hari Jumat besok ya paling tidak
hari Rabunya atau seminggu sebelumnya syukur gitu ya, atau beberapa hari sebelumnya lah, jangan dadakan hari ini untuk hari ini gitu kan, ya kaget nih. Syukur sih pas bisa, kalau sing sering kan kalau acara dadakan itu kan ya mungkin sudah punya jadwal yang lain. Dan yang datang nanti tidak harus saya, mungkin Mas Agus, mungkin Mas Harun gitu, atau pengurus yang lain, atau dari pengurus MBC barangkali nanti kan pengurus MBC juga saya minta untuk bisa terlibat aktif dalam gerakan Koin NU ini. Dan saya harapkan di ranting pun juga demikian. Jadi semua pengurus ranting juga ikut aktif terlibat. Jadi jangan sampai ada bahasa aku orang ngerti-ngerti ya tentang Koin NU lu, buku priwe kiye. Nah, niku pengurus ranting jangan sampai punya bahasa begitu. Jadi kalau tidak tahu ya mestinya mencari tahu, atau dari Kordes atau PLPK ini yang menyampaikan ke pengurus ranting. Dan memang rantai koordinasinya itu harus begitu, dari PLPK ke Kordes, Kordes menyampaikan ke pengurus ranting. Kalau di tingkat MBC, dari UPSIS menyampaikan ke pengurus MBC. Nanti apa dan bagaimana yang terjadi, bagaimana yang harus dilakukan, itu pengurus UPSIS ke pengurus MBC yang kemudian mengkoordinasikan gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah cukup sore dan juga nanti masih ada pembinaan dari pengurus MBC, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Tamjiz. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Haji Mastur yang telah banyak menyampaikan arah-arahannya. Mudah-mudahan dapat kita cermati dan dilaksanakan. Mudah-mudahan menjadi penopang kita, penyemat kita di ranting untuk melaksanakan kegiatan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya, arahan yang selanjutnya adalah pembinaan ataupun mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh perwakilan dari pengurus MBC Kawunganten kepada beliau Bapak Kiai Tamjiz, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, falau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik, wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyabirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kersanipun para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, pengurus UPSIS Kecamatan Kawunganten, pengurus ranting NU Ujung Manik, petugas Nikordes PLPK Ujung Manik, semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan, tidak mengurangi penghormatan saya kepada hadirin hadirat semua. Lagu ngrumin monggo sarang-sarang tansah muji syukur kento ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sonten menika kita saged kempal sareng kangge gunten ridhonipun Gusti Allah wasilah bahas amrih saenipun supados kegiatan wonten kegiatan PLPK Ujung Manik mangke saged bisa berjalan maksimal lewat koordinasi kalian pengurus UPSIS. Salawat wassalam tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi kita anggenipun kempal dadosaken wujud cinta kita dumateng Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi niku tansah napa-napane niki musyawarah. Mugi niki dados dalan sunnah Kanjeng Nabi kangge memikirkan umat Islam khususnya kaum Nahdien supados langkung sae jasmani rohani ini pun terpenuhi sedanten sehingga kesuksesan keselamatan dunia akhirat kanthi pikantuk ridhone Gusti Allah ugi mangkenipun saged terakhir pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minangka talangatur saking pengurus MWC NU Kecamatan Kaunganten sepindah ngaturaken matur nembah nuwun, terima kasih kepada semua pihak yang sudah meluangkan waktunya sehingga kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebab ana istilah pokoknya nek wis nggo NU wis ora pakar pikir, ora apa istilah tawar menawar. Termasuk kula niki jam kalih niku ditelepon. Dilale niki badhe cek log wong kula teng Cilacap Embrete. Jam 2:15 langsung jadi langsung maring TKP. Oke lah kalau begitu. Sing penting alamatnya di pakai Farhan alhamdulillah pernah nakane langsung ketemu. Alhamdulillah 45 menit sampai dari Cilacap jam 2:15 tekan kene jam 3 pas niki alhamdulillah. Oke, niki kabeh wujudaken cinta kita maring Gusti Allah. Wujudaken cinta kita dumateng alma mater, cinta kita dumateng napa kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mangke kita badhe pun kempalaken kali sing biasa dikumpuli nang dunyane. Nek dewek sering kumpul karo wong alim ulama para kiai, insyaallah ngemben ya arep kumpul langsung karo Gusti Allah karo alim ulama. Nah niki jare man jalasa ngaliman faqad jalasa ini Kanjeng Nabi ngendika kados ngaten niku. Lelungguhan karo wong alim ya padha lelungguhan karo ingsun Kanjeng Nabi. Man sofah ngaliman faqad sofahani salaman nggih kados ngaten. Termasuk daharan kados ngaten niki wonten Pak Kiai insyaallah niki nggih tafaulan bi barokatan melu Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sepindah atas nama MPC NU mengucapkan banyak terima kasih pada semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Yang kedua, mewakili MPC juga minta maaf kalau kami belum maksimal mendampingi kegiatan yang sudah berjalan. Akan tetapi dari pengurus tetap sering berupaya memberikan pendampingan semaksimal mungkin selagi kita mampu. Makanya tadi Pak Haji Mastur sudah menyampaikan sing penting aja mendadak bok wisana jadwal. Nah, alhamdulillah kula mikir ora ada jadwal ya lapas aja setu kula anu jatuh kowe nang Karangpucung. Ya alhamdulillah niki kata ngaten. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal mudwan. Tujuan yang baik itu tidak akan tercapai manakala tidak ada kebersamaan. Maka ta'awanu di sini kerjasama perlu kita galakan, perlu dikoordinasikan, diperlukan kebersamaan. Jadi menyamakan visi dan misi, menyamakan langkah. Mau sampun diberikan pengarahan dari UPSIS bahwasannya Pak Haji Mastur mengharapkan karena kita ini yang di PLPK kan di ujung itunya, ya bukan ujung maniknya, karena nanti akan jalan nanti tidak kan tergantung jenengan, karena yang di bawah ini yang langsung berhadapan nanti dengan masyarakat, ya. Jadi pinter-pinter sidi tebar pesona. Monggo dengan bahasa tubuh atau bahasa lisan atau bahasa gaulen jenengan bisa ngerogoh atine masyarakat.
Sehingga sing mikine angel dadi kepenak, sing mikine mesengut dadi senyum, sing mikine pelit dadi nah. Dan intinya kan kayak gue, bagaimana ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam hal kebaikan. Maka memang nang dindi termasuk proposal, termasuk pengajuan itu yang biasanya pinter ngerogoke wong wedon, Pak. Asal sing maju sekretarise dadi, tapi nek sing maju wong lanang angel. Kowe nek urusan duit. Maka sing akeh nang kene ya wong wedon. Karena wong wedon sing pinter ngerayu, pinter ngerogok. Lah, nek urusan rogoh kayak Pak Yai wis pengalaman di rogoh maksudnya. Ibune sing biasa ngerogok nek pinter lagi tadi kok ati maksudnya. Nah niki kepriwe carane nggih kados ngaten monggo. Nah niki nggih. Sebab apa? Kondisi masyarakat niki kan biasa mengalami 5M. Mengkurep, melumah, miring, modot, manjelep. Artinya apa? Aja guyu disit. Iki motivasi iki ya. Mengkurep niki kados ngaten mbok niki. Nah, jenengan kudu ngerti nang keluarga niku sing biasane njekeli duit ke sing lanang apa sing wedon? Wedon. Nah, biasanya kados ngaten niki kudu pinter kepriwe carane ki sing nang dhuwur iku diitik-itik. Niki menggurup kados ngaten. Karena apa? Karena yang mengubeng secara itu mengatur, yang membagi biasanya ini. Karena apa? Anak kegiatan kemasyarakatan, anak urusan keluarga, urusan biaya anak dan sebagainya. Tetapi jenengan kene kenus bisa ngerogoke sing mengkurep. Dirogo sing mengkurep iki ya. Niki jenengan mengke gampil niku. Nggih kados ngaten. Begitu pula nek wis mengkurep melumah. Artinya apa? Karo ndonga, melumah mau kaya kiye. Jadi usaha itu diimbangi dengan doa, ikhtiar dengan doa. M yang ketiga miring. Pasti keluarga ada masalah, ada problem. Dukun jenengan sing arep mangkat dilaleh udan lah. Arep mangkat narik dilaleh anak kegiatan apalah. Monggo pinter-pintere gule miring. Tapi miring bukan berarti tiba. Artinya apa? Tidak selamanya mendung itu hujan. Artinya apa? Sesibuk apapun bisa meluangkan waktu untuk mutar, mencari korban. Menjemput koin. Kata niki miring problem. Di antaranya meriang lah, sibuk lah, dilala sing ditakani orang anak-anak, SMS dulu. Maka jenengan pun SMS ini harus pandai, harus benar, karena ada SMS yang benar, ada SMS yang tidak benar. SMS yang benar apa? Senang melihat senang. Kepriwe carane sing diparani gue rasane bombong. Waktu-waktu kapan ke? Apa esok apa sore? Si kae biasane pantese sore. Nek sing kiye pantese esok. Ora bisa dipadakaken. Mulane SMS benar. Senang melihat, senang. Dua susah melihat, susah ngerti kayak waktu wong kae kene waktu kae ki ora kober aja parani. Terus SMS yang keliru, senang melihat susah, susah melihat senang. Dia jadi praktekkan. Maka SMS yang dua tadi, senang melihat senang, susah melihat susah. Wis tembe miring, mudut. Apa maning wong lagi produktif, Bu. Lagi omongane payu, usahane payu, tenagane payu, ngapa-ngapane produktif, ayo dekati. Deki. Cara nang kene golek ngroko ora tanggung-tanggung, ora kurtangan siji. Iya. Nah, niki kayak gogoh iwak niku nggih, jair apa bogo niku tengrong. Kados ngaten niki. Dadi sampun miring, sampun modot, masa keemasan. Orang-orang yang produktif ini perlu segera didekati.
Monggo, metodenya jenengan boleh beda-beda, tidak harus sama karena kondisi orang itu beda-beda. Ada yang bahasanya lewat telepon dikit, "Lek, nang omah apa ora?" "Bos, aku arep ngono ya." Nah, itu kan bahasa komunikatif. Karena apa? Dengan ngewongaken sebutan bos, dengan mengucapkan bu, apa cah ayu atau wong ganteng atau mungkin priwe ke juragane, itu kan sudah menyentuh. Ini bahasa komunikatifnya harus seperti itu. Rayu bahasane. Tapi kan praktek rayuannya beda. Niki sampun, niki modot, niki perlu itu. Tapi eling. Ya, menjenengan pas agi ngomongi wong sing pada modot niku dimotivasi bahwasannya wong kue arep ora modot terus. Nek ora amal siki nang dunia apa ngenteni manjelep. Artinya apa? Ora produktif, ora payu omonge, ora payu tenagane, pensiun apa maning wis dikubur. Bilinipun ampun kesupen, Bu, pesen kula niki motivasinya 5M. Mengkurep, melumah, miring, modot, manjelep. Wes kayak gue. Niki dipraktekakan insyaallah mangke jenengan saged lumampah kanthi kayak diapal napa Kaji Mastur. Cocok rimpe niki. Dek kata singatan nggih, priwe carane. Niki tawanu alal birri wat taqwa dalam rangka apa? Takwa. Wong arep aweh tapi bingung arep paring sapa. Ki duit arep disalurna namari sapa, maka jenengan jemput bola. Menawi sampun mangke wonten laporan malih niki kan tingkat ibarate desa Grumbul, ya desa atau Grumbul mangke wonten petugas malih, nggih. Kali Pak Haji Mastur dan sebagainya mereka-mereka yang nantinya akan melaporkan ke MPC dan yang lainnya. Jadi semuanya ada sinergi. Ada hubungan, ada komunikatif. Orang saling neng-nengan kan bisa salah paham. Dikira wis ngerti malah ora mudeng. Dikirane anus paham malah ladong. Nah, ini diantara seperti itu. Maka ini komunikatif perlu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam hal kebaikan menuju takwa. Karena apa? Wong sing sodako otomatis oleh ganjaran. Jenengan sing lantari sebab teka terus nulisi laporan dan sebagainya ugi oleh ganjaran. Istilahnya apa? Nek urusan kebaikan cara wong ujung manik ikan sepat ikan bedik. Semakin cepat semakin baik. Nek ora ikan sepat ikan bedik ya ikan sepat ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Jadi nek barang kesaenan kowe aja ngesuk-ngesukan, aja ngeben-ngebenan. Nek siki bisa mengapa besok. Bahasanya seperti itu. Maka jenengan pun harus pandai ketika silaturahim satu ngerogoh, loro bombong, telune ngemong. Maring sapa? Maring mustahik ya nanti. Ya. Mustahik. Bu, munfik yang infak. Ya, mustahik kan yang menerima. Nah, nggih. Hari munfike ngomong, "Ya priwe carane?" Ngomongnya diatur. Lorone siji ngomong, ya ngomong memberikan motivasi bahwasanya ini digunakan ini seperti sebagainya. Dua Pak, bombong kepriwe carane sing ditokna kowe ora dadi ngrundel, ora marakna dadi kurang dan sebagainya, bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Misalkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairon yarah. Niki diantar seperti itu. Wis ngomong bombong terus apa maning? Bisa ngomong, bisa bombong, bisa ngemong. Dengan harapan itu apa? Setelah itu endingnya bisa menawarkan, menularkan pada yang lainnya. Nyata iya, aku mbak sampe lu kayak malah dadi lancar rezekine. Alhamdulillah aku wingi keterima nang kayak kie. Nah, jadi sampaikan pada yang lain kalau itu kebaikan. Sehingga ganjarannya kowe ora kurmadeg nang kono, ora maukuf. Ora mandek, tapi berlanjut. Kula kepengin kangge motivasi niki ibu-ibu nggih
seniki cobi madhep nganah ngalor kabeh aring kameramen. Bapak-bapake ora usah, ibu-ibune bae. Yo, nganah kabeh. Madhep ngalor. Karena kayane ngalor keton-ketone. Nggih, pun. Oh iya, Mbak Ibu. Wis madhep ngalor. Tangane sok genap pundake ngarepe. Ya. Wis. Ya. Siap nggih. Jenengan mangke melu suara kawula nggih. Yo. Tangane ki urung disok pundak. Nah, wis siap nggih? Siap melu kula. Assalamualaikum sedulurku. Karo mijeti aja kur tangane meneng-meneng. Pada kesempatan yang baik ini saya doakan semoga diriku siap menjalankan tugas ini dan saya yakin Allah memudahkan urusan kita, urusanmu, urusanku. Semoga keluargamu, keluargaku senantiasa menjaga keutuhan NU, beramaliyah NU, anak cucu semuanya NU, disekolahkan, dipondokkan di sekolah dan pondok NU, rezekinya serba NU. Mudah-mudahan diriku senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, dimudahkan segala urusannya, urusanmu, urusanku. Mudah-mudahan dengan kita semangat menjadi PLPK Ujung Manik, Allah memberikan rizki yang banyak dan berkah, sehingga cicilanmu, cicilanku, hutangmu, hutangku, setoranmu, setoranku lunas. Dan mudah-mudahan keluargamu, keluargaku senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putrawaya, soleh soleha. Apabila ada keluargamu, keluargaku yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan apabila ada di antara kita yang merasa terlalu gemuk, cepat langsing. Apabila ada di antara kita yang merasa kurus, cepet lemu, tek dongakaken apa sing ora apik nang awakmu awakku, sing mikine pelit dadi loman, sing mikine ndablek dadi rajin, sing mikine males kegiatan dadi semangat. Sukses selalu buatmu, buatku. Amin. Balik kanan, balik kanan, sing madhep ngene. Ya, gelasnya. Siap. Siap nggih? Ayo. Siap, Para Mijeti. Terima kasih sedulurku. Mudah-mudahan doamu, doaku diijabahi oleh Allah. Allah memudahkan urusanmu, urusanku. Yakinlah PLPK Ujung Manik berjalan lancar. Semuanya diberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani, sukses selalu, diberikan kekuatan untuk memudahkan segala urusan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridho pada kita. Dan mudah-mudahan keluargamu, keluargaku semuanya sehat jasmani rohani, sakinah mawaddah warahmah, putrawaya soleh soleha. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang didatangimu dan didatangiku semuanya menyambut dengan riang dan bahagia. Semuanya mau memberikan infak dan sodakohnya kepada kita
dan dilancarkan usaha kita. Dan mudah-mudahan munfik-munfik tersebut semuanya memberikan dengan ikhlas untuk kemajuan NU, kemajuan masyarakat dengan ridho Allah. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah memberikan yang terbaik pada kita semua. Apa yang kita cita-citakan Allah mengijabahi dan mengabulkan. Apa yang tidak baik dari kita menjadi baik. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya sulit jadi mudah. Siapapun yang dihampiri dirimu, diriku, semuanya menyambut dengan baik dan bisa menjadi munfik. Dan saya doakan kalau ada di antara kita yang merasa keberatan badan, cepat langsing, sing rasa gering, dadi mandan lemu. Dan mudah-mudahan setelah ini Allah menambah rizki kepada kita semua, sehingga apabila ada di antara kita yang punya hutang, punya cicilan, punya setoran, cepat lunas. Amin. Ya, alhamdulillah. Wis kumpul bisa pijet-pijetan. Iya. Nggih. Jadi intinya dengan kerjasama itu diharapkan nantinya bisa termotivasi untuk bergerak, karena tanpa gerakan nanti tidak bisa jalan, dan saling memberikan informasi satu sama lain. Nah ini saya kira itu saja harapan kami. Mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada sekarang, kekuatan besok lebih baik ya daripada kekuatan sekarang, kesehatan kita besok lebih baik daripada sekarang, keimanan, keilmuan kita yang besok lebih baik daripada sekarang. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih penyampaian yang luar biasa dari Bapak beliau, Bapak kita SPDI yang senantiasa menggugah jiwa kita. Terima kasih Bapak Kiai. Untuk yang selanjutnya, sebelum ditutup, mungkin ada hal lain-lain atau mungkin masukan, pendapat dan sebagainya, pertanyaan, monggo. Oh, monggo dari Pak Kiai Yahya, silahkan. Terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz ini ya, menarik sekali. Saya jadi aduh ya Allah, hebat ini. Masih muda, cukup potensi. Bun paham tahun ini nggih. Pak Kiai ini pun paham jenengan, ibu-ibu. Niki piantun bojong nggih. Alhamdulillah. Ngenjang diundang malih ngoten pengajian nggih. Nah niku kula bantu mempromosikan kaya niku. Niki kula ajeng memberi masukan Bu, wau Bapak Haji Mastur ngendikaken untuk ranting harus kerjasama, memberi motivasi. Siaplah kami dari pengurus, baik nanti kulon punya ya unek-unek niki mangke rencana NU baik unsur tanfid maupun apa sedaya. Nah ikut membantu sosialisasi Bu. Tiap ada pengajian di manapun kapanpun. Nanti kami selaku Surya dan tanfid nanti ayo kerja keras men tambah janane Allahumma. Kulo dan ora kepenak makeni Pak Kiai. Insyaallah Pak Kiai semuanya aja. Kulo bantu Bu, ampun khawatir lah nggih. Masalahnya apa? Kula nu biasa cok cerita masalah duit iku pancen angel yo gampang yo angel. Cara kulo singkat diminta lakone niku ya memang PDKT penting banget Bu. Pendekatan lho nggih. Arep wong atos kaya ngapa ngerti dipepet lemes. Ngaten ta Bu nggih? Niku kulo tak lakoni udah puluhan tahun yang lalu lah. Pakai pelit jajal tak pepet terus sampe kan risih suwe-suwe kan. Akhirnya awe. Niki mangke niki karo mijet karo ndonga luar biasa. Kulo dadi ngaji niki, kulo perlu diwarai niku lah. Aduh. Mangke tapi ampun bapak karo ibu niku tanfite malah usul kulo dari mboten ya tanfite.
Tanfide njalane kudune sing usul kaya niku kan kula Tanfid. Patut. Menarik ini kula ya kaya nang televisi bae lho. Menarik alhamdulillah. Ngaten mawon nggih Bu PLPK, kula tak bantu mangke ngikut dalam forum apa majelis taklim apa muludan apa niki kan jelang Rajab to nggih. Niki mangke monggo Pak Tanfid nanti kita rembukan. Ayo disemangatkan menuju masuk ranking lebih dhuwur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten masukan saking kula ngaten. Matur nuwun, monggo sanesipun mbok badhe nambah. Mungkin ada curhatan atau mungkin keluhan atau mungkin perlu ada yang di iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai PLPK juga mempunyai anak yang besar lah ya. Kepengennya saya itu ada program-program untuk anak sekolah lah, misalnya untuk ke jenjang kuliah apa masih ada enggak? Nah iya tuh, ya beasiswa ya segitu. Nggih. Langsung saya jawab nggih. Untuk pengurus NU di semua tingkatan, itu ada prioritas program beasiswa kuliah di UNUGA, tapi hanya 50%. 50% SPP, nggih. Ya lumayan nggih. 50% kan lumayan. Yang sudah itu anak babakan ada, itu yang putrane almarhum siapa ya gemen anak Banser babakan. Sebelah Pak Kalim. Mas apa ya men. Itu ada, itu dulu minta rekomendasi pas waktu itu saya masih menjadi ketua MBC. Itu boleh, Bu. Jenengan napa malih yang sudah jadi PLPK itu sangat berhak, nggih. Tapi itu untuk kuliah. Kalau yang untuk tingkatan SMA ke bawah ini belum ada channel. Tapi misalkan kok sangat-sangat membutuhkan, kita bisa usulkan. Bisa usulkan insyaallah sampai tingkat. Kebetulan anak saya kan sekarang udah kelas 3 ya. Oh, nggih. Ini monggo nanti lewatnya itu pengurus MBC minta rekomendasi pengurus MBC nanti yang menyampaikan ke PC gitu. Terima kasih atas informasinya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kemanusiaan itu kalau dulu kan misalkan ada tetangganya yang meninggal, kita sebagai munfik, kita sebagai PLPK itu harus peka. Tanpa harus ada pengajuan dulu, biasanya seperti yang sudah saya lakukan, biasanya langsung saya talangi dulu. Biasanya seperti itu. Lah tapi ini mungkin peraturan baru, kita harus mengajukan terus ada fotokopi KTP seperti itu. Jadi sepertinya itu terlalu lambat, sementara yang sudah meninggal itu sudah lama. Lah ini bagaimana misalnya ditalangi dulu niku kepripun niku lho. Soalnya rikuh nggih. Nggih, kadosan namung ngaten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi sudah saya sampaikan nggih, kalau untuk yang sakit atau yang meninggal itu sebenarnya masih bisa Bu seperti itu. Tapi tetap ketika memberikan itu ada bukti foto. Atau ya kalau tidak saat itu ya mungkin beberapa hari kemudian lah. Kalau yang dipraktekkan saya beberapa kali menyampaikan itu ketika hari ketiga atau pas hari ketujuhnya begitu. Jadi tidak pas hari hanya. Jadi kan mungkin kan orang kalau pas hari H kan masa datang goleti KTP gitu kan. Ya lagi ribut-ribut, lagi sedih-sedih gitu. Ya paling tidak hari keduanya atau hari ketiganya begitu. Itu boleh, tidak harus mengajukan dulu Bu. Boleh ditalangi pakai dana apa dulu, dana yang sudah ada gitu ya. Nanti baru pengajuannya menyusul gitu. Istilahnya reimburse. Reimburse itu pelaksanaan program sudah dilaksanakan tapi dananya belum keluar. Lah nanti ketika belum diusulkan lah, diusulkannya di bulan berikutnya. Itu nanti ketika cair itu bunyinya di situ reimburse. Istilah keuangan lah itulah, saya juga enggak ngeh itu. Nggih hatus niku Bu, jadi boleh Bu, tidak harus menunggu pengajuan. Kalau menunggu pengajuan berarti kan sebulan yang akan datang baru cair gitu. Iya. Nah nggih, mulane kados niku mawon, yang sudah berjalan teruskan aja enggak apa-apa. Nggih. Nggih, ngaten? Ada lagi? Monggo. Usulan program dari Ranting Ujung Manik untuk tahun 2024 badhe napa niki? Rp500.000 memang maksimal untuk Fatayat, untuk Ansor, IPPNU gitu. Yang lainnya memang saya rencanakan untuk pembangunan. Jadi biar banyak lah ketone karo 5 juta kan mandan mending kayak gitu, gemendel kayak gitu. Dulu sudah pernah di tahap sebelum pembongkaran juga dari koin NU mengambil dari kelembagaan juga 5 juta gitu. Terus dari untuk kelembagaan 5 juta, untuk sosial itu sampai bulan November saldonya 5.447.700. Nah ini memang untuk sosial yang tadi disampaikan Bu Mun, memang saya sendiri untuk nomboki nyuwun sewu nggak ada uangnya. Saya kemarin sudah nomboki yang untuk anak yang itu, yang pengajuan dari pengurus ranting NU yang ODGJ itu kan pengajuannya ke Lazisnu, tapi itu ternyata sinergi dengan PRNU dan UPSIS. Kemarin di catatannya itu dari Lazisnu 750.000
dari ranting dan upsis itu 500.000. Jadi ke korban itu 1.250.000 napa nggih Pak Muhadin? Nah itulah itu juga saya kemarin di WA Pak Agus suruh nomboki dulu ya Bu yang dari ranting sama dari upsis 500.000. Terus yang kematian kesehatan yang di lingkungan saya saja yang saya bisa nomboki lah istilahnya. Memang kalau dari satu ranting saya sendiri tidak ada untuk nomboki dulu, jadi memang ke PLPK saya ya pengajuan dulu ya Bu, nunggu pengajuan. Kalau ada yang bisa nomboki ya nomboki dulu itu kendalanya memang di situ, saya yang tidak punya untuk nomboki lah gitu. Jadi kalau nunggu uang cair ya seperti itu. Nyun sewu nggih, kadang kendalanya itu kalau memang nunggu pencairan memang lama terus niku. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya rencana memang di Januari saya sudah minta KTP yang untuk pengajuan sosial itu banyak sekali, ada 10, kurang lebih 10 bahkan 15-an lagi. Saya biasanya memberikan itu per santunan 200 kali 15 saja sudah 3 juta. Jadi yang sosial malah saya sering saya lakukan tanpa tasarufan, terutama untuk santunan kesehatan dan kematian, gitu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporannya itu Mbak Nur. Cuma tadi saya menggarisbawahi itu terkait dengan pentasarufan yang insidental sifatnya, kayak kematian dan sakit itu ya. Itu kalau sekiranya kok memang tidak bisa menyisikan, tidak bisa ditomboki dulu, sebetulnya bisa. Ini saya juga belum praktekkan, itu ada save dana sosial. Jadi usulan, jenengan mengusulkan untuk save dana sosial dalam tiap bulan, misalkan ambil saja dari dana sosial itu 5% misalkan, 5% dana sosial diusulkan tiap bulan untuk save, untuk jaga-jaga begitu. Itu ditarik, jadi dikaskan. Kalau tidak ada pengajuan kan di BRI pun nominal segitu tidak bisa diambil kan. Iya, makanya harus ada pengajuan ke UPSIS, nanti dilanjutkan ke PC gitu. Itu boleh. Tiap bulan boleh mengajukan save dana sosial. Pelaporannya ya nanti kalau ada kegiatan gitu. Kalau tidak ada pentasarufan ya save dana sosial itu diletakkan di rekening pembantu, bukan rekening yang dari Lazisnu itu bukan, tapi rekening pembantu nanti diletakkan di mana, atau di save di bendahara atau siapa gitu, atau di koordinator. Yang penting ketika ada kegiatan yang sifatnya insidental itu ada dana gitu. Termasuk dana kelembagaan pun juga bisa save dana kelembagaan gitu istilahnya. Oke. Jadi tidak ada alasan nanti tidak ada dana untuk nalangi dulu begitu. Oke. Itu coba dipraktekkan seperti itu. Oke. Oh ya, mohon maaf, saya ada sedikit usulan, nyun sewu. Saya mau tanya, apakah dari dana kon itu bisa digunakan untuk kegiatan produktif, misalkan untuk permodalan? Apakah itu bisa, Pak? Terima kasih. Salah satunya itu adalah, dan itu kan salah satu pilar ekonomi ya. Pilar yang ada di Lazisnu itu kan yang digalakan itu pendidikan, apalagi Mbak, ekonomi, sosial, kesehatan. Satu lagi apa ya? Ada 5 kalau nggak salah. Nah itu berarti masuknya pilar ekonomi atau kewirausahaan. Ya. Itu boleh, malah justru ini yang produktif ya. Yang produktif ini malah justru akan, kalau bisa itu diperbanyak. Jadi tidak hanya memberikan umpan tapi memberikan kail gitu. Ini malah justru lebih baik. Misalkan kok ada pedagang cilok gitu ya.
ada pedagang cilok atau pedagang kecil apalah yang gitu, yang kira-kira membutuhkan bantuan. Kasih saja modal atau bantuannya berupa modal usaha atau gerobaknya diperbaiki. Atau paling tidak ngecetaken tok iki ora apa-apa, ngecetna iki. Tapi nanti kita titip stiker Lazisnu misalkan gitu kan, itu menjadi syiar juga gitu. Nggih. Monggo usulkan saja enggak apa. Nggih. Bisa itu. Tidak harus. Ya, tidak ada harapan. Iya, artinya bantuannya itu bantuan hibah. Iya, jadi tidak harus mengembalikan. Nggih, tidak mengembalikan. Ya cuma diharapkan ya kalau yang sudah dibantu itu, apalagi itu untuk usaha, ya bisa menyisihkan untuk bisa infak di koin itu. Bisa itu. Gimana? Kenapa? Oh, monggo ngusulna dawang. Oke. Ya, saya kira itu jawabannya. Monggo Pak Muti. Terima kasih kepada seluruh jajaran musyawirin yang telah kita bersama-sama mendengarkan beberapa tausiah dan arahan. Dengan acara lain-lain atau tanya jawab kami jawaban karena mungkin sudah tidak ada hal yang perlu acara mau ditutup. Sebelumnya mohon maaf apabila kami selaku pemandu acara dari awal hingga akhir banyak hal yang kurang berkenan atau banyak hal-hal yang mungkin salah. Silahkan tambahan.
Aman nggih? Monggo langsung saja. Ini sudah cukup sore, jam 4 kurang 10 menit. Marilah kita tutup dengan bacaan suratul Asri dan doa kifaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.